Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmat limpahan hidayah, inayah serta nikmat-nikmat yang tiada terhitung, kenikmatan yang kita hitung sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan di dalam majelis yang insya Allah penuh berkah, barokah, dan kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam majelis juga di sini bersama keluarga besar, warga muslim RW 05, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak dan adik-adik sekalian. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita selalu haturkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak pasti kita nantikan, yaitu syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang sangat kami muliakan, kepada Syekh Abdul Basit Musfi LCMA, alhamdulillah, assalamualaikum, bisa menghadiri kajian, bisa membimbing kami di Telogo Sari Kulon, tepatnya di Jalan Parang Kesit. Yang kami hormati pula Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang alhamdulillah bisa hadir pada pengajian malam hari ini. Dari awal tadi Syekh Abdul Basit sudah menyampaikan bahwasanya beliau dari pagi sampai sekarang bisa dikatakan belum istirahat dan sangat capek. Dan untuk menyingkat waktu, karena ini waktunya tidak hanya kajian, nanti di tengah-tengah juga ada tanya jawab. Oleh karena itu izinkanlah kami dan mohon maafkanlah kami selaku pembawa acara. Kita di sini, mohon maaf tidak ada sambutan, kita langsung saja kita serahkan kepada Syekh Abdul Basit untuk bisa mengisi kajian pada malam hari ini. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan bersama tausiah apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Basit. Untuk adik-adik, sekali lagi untuk diam sejenak dan silakan untuk menikmati hidangan ala kadarnya yang telah disediakan di takmir Masjid An-Nur ini. Kepada waktu dan tempat Syekh Abdul Basit kami persilahkan. Kamu tahu, Syekh? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten nih Bapak-Bapak yang Ibu, izin sebentar menyampaikan sedikit informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Yayasan An-Nur, Yayasan An-Nur Bapak Haji Irawan beserta seluruh pengurus, Ketua Takmir, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang hadir,
yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini ada ibu-ibu majelis taklim Nurul Anur ya, Nurul Huda, Masya Allah, ketua majelis taklim Nurul Huda beserta seluruh ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak semuanya, adik-adik. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang sangat bagus ini, yang di tempat yang sangat mulia. Alhamdulillah di Telogosari Kulon, Parangkesit ya Pak, Parangkesit. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga juga tetap tercurah kepada suami kita, saudara-saudara kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua, khususnya hadir di sini, yaumul qiyamah nanti berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kajian bersama Syekh Abdul Basit pada malam hari ini bersama-sama nanti kita laksanakan, berikut kami sampaikan sedikit gambaran profil beliau. Namun sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih kepada DKM Masjid Nurul Anur yang telah mempersilahkan kami serombongan. Kami dari PPPA Darul Quran Jawa Tengah, alhamdulillah bekerjasama dengan Takmir Masjid Anur hari ini diperkenankan untuk hadir bersama beliau Syekh Abdul Basit. Dan seperti yang saya sampaikan, beliau sudah setiap hari keliling kemarin dari Lampung 3 hari, tadi pagi ke Semarang, siang, sorenya kita di Tembalang tadi, alhamdulillah sampai maghrib. Habis maghrib langsung jalan ke sini, alhamdulillah. Dan hari ini berkesempatan hadir di tengah-tengah panjenengan semua. Mudah-mudahan berangkatnya panjenengan dari rumah masing-masing yang mungkin biasanya hari ini sudah istirahat ya, sudah makan malam, sudah leyeh-leyeh bersama anak istri ya. Tapi alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan hadir, ikut ngaji bareng-bareng. Semoga sekali lagi hadirnya panjenengan semua menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain safari dakwah ini bersama saya Abdul Basit yang memang kita keliling-keliling majelis taklim, kemudian masjid-masjid. Nah, ini juga perlu kita sampaikan bahwa dalam kesempatan ini kami ada juga event ataupun ada juga kegiatan galang donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, barangkali Bapak Ibu sudah berdonasi dari awal sampai hari ini ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita juga mengajak nanti monggo Bapak Ibu bisa ikut berdonasi dengan infak terbaiknya, berapapun itu monggo. Nah, nanti mungkin ada teman-teman dari relawan panitia yang berkeliling di hadapan panjenengan semua. Bismillah diniatkan itu untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Karena barangkali hari ini sudah kita saksikan di TV, di HP, panjenengan semua sampun meriksa nih, kalau hari ini saudara-saudara kita di Palestina setiap hari ini kita duduk enak di sini, bisa makan roti, bisa minum enak ya, berkumpul bersama keluarga. Tapi bisa kita lihat semuanya saudara-saudara kita berapa ribu yang hari ini kehilangan anak-anaknya. Alhamdulillah anak-anak kita masih semuanya anak cucu kita berkumpul. Berapa juta juga yang kemudian kehilangan, ribuan yang kemudian kehilangan orang tuanya. Anak-anak kehilangan orang tuanya, rumahnya juga hilang, semuanya nggak ada tersisa sedikit pun. Nah, barangkali kita mengetuk hati Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama kita berpartisipasi berapapun jumlahnya. Kita niatkan bahwa itu sekali lagi semoga kelak menjadi saksi di yaumul qiyamah bahwa kita pernah ikut bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Selain doa, kita juga insya Allah memberikan harta terbaik kita untuk membantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Semoga berapapun yang kita sisihkan malam hari ini menjadi saksi dan hujah nanti di hadapan Allah bahwa sekali lagi kita pernah ikut berjuang bersama meskipun tidak ikut ke sana. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, bantuan dari Bapak Ibu semuanya, donasi yang ada di masyarakat Indonesia, kita dari Lembaga Darul Quran sudah 4 kali menyalurkan ke sana. Dan terakhir kemarin hari Senin bersama Bapak Presiden Jokowi juga, kemudian bersama Basnas dan kemana dan seluruh elemen Forum Zakat se Indonesia. Alhamdulillah kita sudah menyalurkan yang tahap selanjutnya.
Dan insya Allah di pekan-pekan ini kita juga akan menyalurkan kembali bantuan yang dari saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf ngapunten nggih barangkali mengganggu atau ketidaknyamanan, tapi sekali lagi semata-mata ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Sekali lagi semoga berapapun yang kita berikan hari ini nantinya dilipat gandakan dan diganti dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali kalau mungkin belum membawa ya nggak apa-apa, yang penting intinya hari ini ikut ngaji, ngerti nggih? Yang penting kita bersama-sama ngaji, nanti menambah ilmu bersama Syekh Abdul Basit. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, nanti bersama-sama mari kita simak, dan kalau nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan ke beliau. Terima kasih sekali lagi, mari bersama-sama kita simak dan dengarkan bersama kajian bersama Syekh Abdul Basit Musbi. Kepada beliau kami persilakan. Sebelum saya mulai acara ini, saya minta maaf dari jamaah karena saya duduk di sini. Saya takut kurang ajar, lalu ilmu saya tidak dapat berkah, ngeri. Jadi sebelum saya ceramah, saya minta izin dari jamaah. Bolehkah saya duduk di sini? Alhamdulillah. Kalau tidak boleh, nggak apa-apa, saya turun. Sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan. Nanti tertidur. Boleh diulangi lagi salaman saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala ali sayyidina. Kok Muhammad semua Pak? Bingung kan? Ulang lagi. Bersalawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum. Hadratal mukarramin, hadratal muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atuk-atuk yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, nampaknya tidak ada anak gadis sama sekali. La ilaha illallah. Ini ujian apa yang saya dapat? La ilaha. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya-Allah bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji. Amin ya rabbal. Kepada yang terhormat Ketua Takmir Masjid, yaitu adalah Masjid An-Nur. Ketuanya siapa namanya? Masya Allah. Namanya itu? Lasti. Al-Ustaz Lasti. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu insya Allah. Kepada muazzin masjid ini, muazzin bilalnya, siapa namanya? Bapak Mulyadi. Masya Allah. Haji Mulyadi. Mudah-mudahan mulia insya Allah. Kepada Imam Masjid An-Nur, siapa namanya? Bapak siapa? Haji Utub sama Lasti. Bapak Lasti sama Haji Irawan. Berarti saya tidak diakui kan? Kan saya yang imam. Saya kan mancing tadi. Mudah-mudahan semua sehat selalu insya-Allah. Panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya,
banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak bininya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin," kalau engkau ingin dalam kebaikan, kebaikan dalam kehidupan, kebaikan dalam perjalanan, kebaikan dalam pekerjaan, kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam bisnis, intinya kebaikan. Idza aradallahu bi'abdin khairan yassara lahu, dimudahkan, dilancarkan lidahnya untuk sering bersolawat ke baginda Nabi. Bi'abdin khairan lahu yassara lahu bis salati ala Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah kemuliaan, keagungan kalau kita itu bersolawat ke baginda Nabi. Maka saya akan buka acara ini dengan pembacaan bersolawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita salawat ke baginda Nabi dengan satu suara. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. La tawassalna bi bismillah wa bi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi amri ya Allah bi alil ya Allah. Salawat yang kedua. Tahirul qalbi naqiyyun dzakirun lillah al-mustafa as-safiyyu shalla alayhi Allah. Akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa. Huwa qudwati wa habibi huwa da'watun najah. Ya Rasulullah ya Habiballah faktub lana nalqahu subhana man sawwa. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairin limi. Maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairin kullimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau bapa ibu punya hajat, apapunlah hajatnya engkau, hajatnya duniawi ataupun ukhrawi, bolehlah diiringi dengan bersolawat. Wa innal hawaija la tuqda, semua hajat-hajat kita akan dimudahkan, akan diterima, akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bersolawat ke baginda Nabi. Ustaz, kalau bisa membiasakanlah diri untuk bersolawat. Sengaja saya buka acara ini dengan bersolawat supaya kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini memang umatnya Nabi Muhammad dan insya-Allah bisa mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat ustaz-ustaz, bapak-bapak, alim ulama, ibu-ibu, semua yang ada di sini, mudah-mudahan insya-Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya langsung masuk ke tema pengajian kita hari ini. Tema pengajian saya yaitu adalah menjadi keluarga Qurani. Masya Allah, baru kali ini saya diundang di suatu tempat yang spanduknya sekitar 3 meter lebih tinggi daripada saya. Masya Allah. Dan orang ini siapa ini yang ganteng ini? Hah?
Enggak kenal. Sakit hati, Pak. Dan minta tolong kepada jamaah yang ada di sini, spanduk ini setelah selesai pengajian, minta tolong jangan sampai spanduk ini menjadi seperti karpet. Nanti foto saya didudukkanlah sama Upin-Upin, lalu dikuntutlah foto saya nanti. Minta tolong, ya Allah, jagalah Abdul Basit ini, ya Allah. Tak tolong ya, jangan sampai menjadi karpet. Kalau bisa bakarlah, tak apa-apa. Yang penting jangan sampai jadi karpet. Lalu kemudian nama saya, apa nama saya? Yaitu adalah Abdul Basit Musfi. Sebenarnya saya itu tidak mau dipanggil dengan gelar Syekh, karena saya ini tidak punya apa-apa. Di Makkah, kalau ada orang mau dipanggil dengan gelar Syekh, itu harus punya 3 sifat. Berapa, Pak? 3 sifat. Sifat yang pertama, Syekhul Ilm, orang yang banyak ilmunya. Seperti siapa? Seperti ustaz-ustaz yang ada di sini. Seperti siapa? Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, Gus Baha, Gus Ikdam. Mereka yang punya ilmu, maka mereka layak dipanggil dengan gelar Syekh. Contoh, itulah yang pertama. Yang kedua, di Makkah kalau kita mau manggil orang dengan gelar Syekh, harus punya sifat yang kedua, yaitu adalah apa sifatnya? Syekhul Mal, orang yang banyak hartanya, banyak tanahnya, banyak mobilnya, banyak bininya, baru dipanggil dengan gelar Syekh. Sifat yang ketiga, supaya layak dipanggil dengan gelar Syekh, yaitu adalah Syekh Syaibubah, yang sudah tua atau atuk, yang sudah berusia 50 atas, baru dipanggil dengan gelar Syekh. 3 sifat ini saya belum punya. Ilmu enggak punya, bini belum punya banyak, lalu kemudian masih muda. Saya masih muda, cute, imut, ganteng, berlaku. Itulah sifat saya. Lalu kemudian berapa usia saya? Saya masih muda, Ibu. Jangan disangka saya ini sudah tua. Masih muda. Saya kelahiran 96. Berarti usia saya 27. Berarti kalau ada janda-janda di sini yang mau sama berondong manis, siapa berondong manis? Saya lah. Bolehlah. Lalu kemudian LCMA. Apa artinya LCMA? Lagi cemas menghadapi emak-emak. Doakanlah saya supaya insya-Allah bisa rendah hati. Amin ya rabbal. Saya akan buka acara ini dengan lantunan bacaan ayatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang banyak hutang. Allah. Jangan Allah, harus naik suaranya. Allah. Latihan. 1, 2, 3. Allah. Itu terpaksa itu. Pelan-pelan. Allah. Latihan lagi. 1, 2, 3. Mau baca apa ya? Saya lupa nih. Apa ya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum
ada di sini pasti punya keinginan, tidak lain tidak mungkin keinginannya pasti ingin mempunyai anak keturunan yang hafal Al-Quran. Benar kan? Tapi gimana caranya? Nah, ini caranya. Tata cara mendidik anak supaya bisa hafal Al-Quran yaitu adalah 5 caranya. Yang pertama, pertanyaan saya terhadap bapak-bapak, kira-kira mulai mendidik anak dari sejak kapan? Dari sejak lahir. Salah. Ibu, mulai mendidik anak dari sejak kapan? Kandungan. Salah. Dari sejak bikin. Bikin apa, Ustaz? Timang maksudnya, timang. Salah. Mulai mendidik anak dari sejak memilih istri. Kalau istrinya soleha, maka anaknya soleh dengan soleh. Tapi kalau istrinya kadang soleha, kadang soleho, maka anaknya main TikTok. Nih, dengarin cerita ini, dan insya Allah dari situ kita faham. Ada 2 cerita, yang dari 2 cerita ini kita itu bisa ngambil pelajaran. Cerita siapa aja? Cerita Nabi Nuh sama cerita Nabi Ibrahim. Nabi Nuh ini ayahnya Nabi, Pak, tapi istrinya jahat. Maka muncullah anak yang durhaka. Siapa nama anaknya? Kan'an. Siapa nama ayahnya? Nuh. Coba dengarin bacaan ayat ini. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluh man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ayahnya Nabi, Pak. Kalau istilah zaman sekarang ayahnya ustaz, tapi istrinya jahat, maka muncullah anak yang durhaka. Tapi coba di sisi yang lain, Nabi Ibrahim, ayahnya preman. Siapa nama ayahnya? Azar. Nama anaknya Ibrahim. Ibunya solehah. Maka muncullah anak yang berbakti kepada orang tua. Kami sebagai anak muda tergantung ibu. Terus terang, kalau ibu soleha, anaknya soleh-soleha. Tapi kalau ibu kadang soleha, kadang soleho, nah kita tergantung ibu. Maka minta tolong ibu-ibu yang ada di sini, engkau ini mau main TikTok, mainlah, nggak apa-apa. Tapi jangan joget-joget. Apalagi kalau engkau lagi sedang bersolawat. Ini banyak video yang saya lihat, khususan di Indonesia ini banyak yang bersolawat kayak gini. Ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, tibi liqa. Pertanyaan saya, engkau ini menghormati Nabi apa mengejek Nabi? Itu qasidah, itu burdah, itu engkau ya nafsuti bi, di situ artinya kita ini lagi memuji Nabi. Apakah sama seperti kelakuannya? Tak sama. Maka jangan menjelekkan Nabi, jangan meremehkan Nabi. Kalau mau bersolawat, solawatlah. Jangan sambil joget, tak layak sama sekali. Andai Nabi ada di tengah kita, gimana responnya engkau? Apakah layak kita itu menjemput Nabi dengan joget-joget? Tak layak kan? Maka minta tolong jangan sambil joget. Nah, kisah yang kedua, kisah Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dalalin
anaknya ibu macam kayak gini, hafal Al-Quran, ibu bahagia enggak? Apalagi kalau menantunya sama seperti saya, ibu bahagia enggak? Enggak usah sama seperti saya aja. Ibu mau? Saya tidak mau. Nenek-nenek semua bercanda, jangan sakit hati. Tapi jangan karena saya ceritakan ini lalu bapak nanti balik ke rumah bertengkar sama istrinya. Pantesan anak saya itu tidak solehah karena engkau ini setan. Lalu apa kata istrinya terhadap engkau? Engkau Fir'aun, saya setan. Jangan saling menyalahkan, tak boleh. Udah dijalanin aja. Kalau mau nikah lagi, baru boleh pak. Istrinya ini di mana? Ini yang berkata boleh. Nanti antum tidak dikasih tidur di rumah. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang pertama, untuk cara mendidik anak dari sejak memilih istri. Yang kedua, kalau bapak ibu punya anak, minta tolong anak jangan dikasih nama yang sembarangan. Jangan. Ini banyak orang tua yang ngasih nama sembarangan terhadap anaknya. Siapa nama anaknya bapak? Nama anak saya Novi, Lenovo, Enova. Itu bukan nama. Kasihlah nama yang baik. Di antara nama-nama yang baik yaitu adalah nama-nama Allah Subhanahu. Berapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala? 99. Saya akan bikin lomba. Saya akan bikin lomba antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Siapa yang hafal, dialah yang masuk surga. Nah, ayo saya akan bikin lomba ya. Bapak-bapak dulu. Ayo kita baca Al-Asmaul Husna dengan satu suara. Ya Allah ya Rahman. Tak hafal, no. Apa tapi lagunya beda. Ayo coba gimana lagunya? Ayo sekarang ibu-ibu hafal. Ayo ibu, buktikanlah kepada laki-laki ini bahwa ibu ini ibu-ibu ahli surga. Ayo dengan satu suara. Nih, ibu. Jangan sibuk sama HP. Tengoklah saya. Orang ganteng ini datang di sini cuma sekali. Tengoklah saya. Ayo ikuti saya. Nih, saya kasih bocoran untuk ibu-ibu. Walaupun tak hafal, pura-pura hafal. Yang penting lipstiknya bergerak. Oke, Bu? Ayo. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Masya Allah, ahli surga mereka. Lebih pintar ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Mereka kalau bapak-bapak makanya itulah fungsinya indahnya zikir berjamaah. Tak hafal kelihatan apalagi kita. Masya Allah. Saya sering datang acara Kamis malam Jumat Yasinan. Banyak jamaah yang cepat bacaan Yasinannya. Saya sangka bacaannya dia cepat. Ternyata dia Yasinnya disingkat sama dia. Yang seharusnya in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun, malah dia in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun aw laysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Makanya dia cepat sekali. Itulah indahnya zikir berjamaah. Jangan ngasih nama sembarangan, kasihlah nama yang baik. Banyak di antara nama yang baik itu adalah nama-nama Allah. Seperti siapa? Seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz
Abdul Qadir, Abdul Muqtadir, Abdul Rahim, Abdul Rauf. Nama yang paling baik yaitu adalah nama yang disendirkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Abdul Samad, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Qadir, Abdul Ghafur. Tapi jangan lupa juga untuk memilih Abdul Basit. Nah, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Oke, Bu, pilihlah nama yang baik. Lalu kemudian yang ketiga, untuk mendidik anak. Wa ayyu'allimahul kitaba wal hikmah. Minta tolong ibu-ibu, bapak-bapak, ni dengarin baik-baik. Banyak orang yang bersangka sedekah jariah yang paling bagus yaitu adalah ketika membangun masjid. Itu memang benar, tapi kurang. Ada yang bersangka sedekah jariah yang paling bagus yaitu adalah ketika memperbaiki jalan. Memang benar bagus, tapi kurang. Ada yang bersangka kalau sedekah uang, kalau sedekah air, kalau sedekah makanan. Sedekah jariah yang paling bagus di antara mereka yaitu adalah ketika engkau punya anak yang hafal Al-Quran. Itu sedekah yang paling bagus, Pak. Kullu amalin salihin, semua amalan soleh yang dilakukan oleh anaknya engkau, pahalanya akan mengalir ke bapa tanpa dia doakan bapa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tanpa dia mendoakan engkau, pahalanya mengalir, Pak. Maka minta tolong bapak-bapak yang sudah punya anak, tolonglah anaknya harus hafal Al-Quran. Yang belum punya anak, bikinlah. Nunggu apa? Bikin, sering bikin. Oke? Malam Jumat, malam Minggu, malam Jumat, malam Minggu, bikinlah. Oke, Pak? Ketawa bapak ni. Harus wa ayyu'allimahul kitab wal hikmah. Saya mulai menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun. Belajarlah saya. Siapa yang ngajarin saya? Ibu saya. Ibu saya bukan ustazah, bukan hafizah, bukan nyai. Ayah saya bukan ustaz, bukan kiai, bukan syekh. Dua-duanya orang biasa, sama seperti jamaah ini. Mereka tak hafal Al-Quran, tapi mereka itu cerdas. Mereka punya 10 anak. Kami bersaudara 10 anak. Alhamdulillah 10 ini hafal Al-Quran. Dari keturunan yang tak hafal Al-Quran. Kok bisa? Gimana caranya? Caranya kayak ini. Ibu saya sambil masak, dia itu membaca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ciciplah dulu. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau tidak ngaji, dia itu berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Begitulah ibu saya. Anak yang paling bungsu, adik saya yang paling bungsu usianya 7 tahun. Hafal berapa juz? 6 juz. Dengan begitu caranya. Itulah ibu-ibu zaman dulu. Kalau ibu-ibu zaman sekarang sambil masak nyanyi lagu TikTok. Sikok bagi 2. Benar kan? Itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak sambil rokok dia nyanyi. Rokok di tangan kanan, minum dengan tangan kiri. Lalu dia nyanyi lagu TikTok yang ada di TikTok yang bunyinya kayak gini. Janda yang mana yang kau senangi. Yang ketawa berarti hafal. Janda yang putih di dalam. Enggak jadi ngaji nih. Itulah ibu saya. Sekarang zaman sekarang
Tak pernah kayak gini. Kita itu sibuk dengan lagu, sambil masak kita itu nyanyi, hamko hami se curalo. Dijawablah sama suaminya, dil mi hari zenuvalu. Dijawablah sama anaknya, pantesan anaknya keturunan Fir'aun. Kali dia. Jangan menyalahkan anak. Zaman sekarang orang tua suka nyuruh anak tapi tidak pernah mencontohkan. Benar kan? Jangan disangka ada anak durhaka doang, ada juga orang tua yang durhaka. Waspada. Jangan cuma nyuruh-nyuruh. Kalau ibu saya sambil masak ngaji, kalau ayah saya dari maghrib ke isya, dia itu mengajak anaknya untuk ngaji bersama. Dia dari maghrib ke isya kunci pintu rumah, matikanlah wifi, matikanlah HP, kumpulkanlah semua anak, 10 anak, kumpulkanlah semua. Lalu dia mendatangi Al-Quran. Nah, buka Al-Quran lalu beliau baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya lanjut tak? Qumil laila illa qalila. Lanjut tak? Nisfahu aw inqus minhu qalila. Sampai sekarang dari maghrib ke isya. Sekarang pertanyaan saya terhadap jamaah, minta tolong jujur. Apakah bapak ibu pernah mengajak anaknya untuk ngaji bersama dari maghrib ke isya? Tak pernah kan? Yang terjadi di rumah sekarang yaitu adalah apa? Masing-masing megang HP, masing-masing tengok TikTok. Benar kan? Macam mana mau dapat anak soleh, Pak? Tak bisa, Pak. Enggak bisa, enggak bisa. Kalau bahasa cowok, ka iso. Tak bisa. Minta tolong sebagai orang tua, jadilah contoh yang terbaik untuk anak. Kita ini tergantung orang tua. Benar kan guys? Oi, Upin. Kita tergantung orang tua kan? Mereka main TikTok di rumah kan? Jujur mereka. Waktu saya menghafal Al-Quran, yang ngajarin saya yaitu adalah ibu saya. Setiap hari dia baca kayak gini, alif fathah a, alif kasra i, alif dhamma u, a i u, sin dhamma su, waw sukun su, shin kasra shi, ya sukun shi. Dibaca dari awal sampai terakhir, sushi. Dialah yang ngajarin saya. Ibu saya, dia tak hafal Al-Quran, tapi dia itu cerdas. 10 anaknya hafal. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya ini cemburu sama ayah saya. Belum tentu saya ini bisa mendidik anak saya nanti ke depan sama seperti ayah saya. Tapi saya akan tetap usaha untuk menjadikan anak saya hafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Kalau bapak punya anak yang hafal Al-Quran, bapak akan mulia di dunia dan di akhirat. Bayangkan. Tuh, lihat Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat. Mereka itu kok bisa populer, kok bisa dipercayakan oleh umat karena mereka hafal Al-Quran dan punya ilmu. Benar kan? Apakah bapak tidak mau? Mau. Makanya minta tolong jangan gila-gilaan jabatan. Kalau engkau gila jabatan, jabatan itu tak lama, Pak. Tak lama. 5 tahun, paling lama 10 tahun. Setelah itu bapak dapat gelar pensiun. Tapi kalau korupsi kata beliau. Saya tidak mau sebut, nanti ini viral, lalu saya yang dimusuhin. Benar kan? Pak, jangan nipu diri sendiri, Pak. Yang artinya korupsi itu artinya apa?
Macam mana engkau ini korupsi sana sini, ngambil uang haram, lalu datang ke Makkah, lalu mengucapkan di depan Kaabah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Orang yang suka makan uang haram, suka menganiaya orang, lalu dia datang ke Makkah umrah haji, lalu mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ni dengarin baik-baik. Kata Allah, yaitu adalah apa? La labbaika wa la sa'dai. Umrahmu tidak diterima, hajimu tidak diterima. Engkau nipu diri sendiri. Jangan nipu Allah. Jangan disangka engkau ini pintar nipu-nipu. Waspada. Hindarilah korupsi, hindarilah riba, hindarilah menganiaya orang, hindarilah itu semua, Pak. Kita ini bisa hidup tanpa itu. Bisa, wallahi bisa. Supaya kehidupannya engkau berkah. Oke, Pak? Oke, Bu? Jangan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Ini memang ucapan dari Nabi. Dari Nabi ini. Jadi kalau Bapak tersinggung, ya rasakanlah. Mau diapain lagi? Jangan, hindarilah itu. Wa ayyu'alimahul kitab. Lalu kemudian yang ngajarin saya yaitu adalah ibu saya. Kekurangan orang tua sekarang yaitu adalah melepaskan anaknya ke pondok pesantren lalu angkat tangan. Itu bukan pendidikan, Pak. Saya bukan anak pondok pesantren, tapi ayah saya sampai sekarang. Saya ini usianya 27. Alhamdulillah bentar lagi wisuda S2. Sampai sekarang ayah saya nelpon dari Mekah. Keluarga saya itu semua di Mekah. Tinggal saya di sini sendiri. Marilah kita nangis bersama. Ayah saya nelpon, engkau ada di mana? Ceramahnya gimana? Jangan yang keras-keras. Kasih mereka yang ada hikmahnya, yang ada lucunya, yang ada artinya, yang ada ayatnya. Jangan sampai waspada ini. Dan sampai sekarang dia itu marahin saya kalau saya agak-agak keras di dalam ceramah. Sampai sekarang dia ceramahin saya. Dan saya itu tidak pernah balas, karena saya yakin bahwa saya itu masih anak kecil di mata orang tua. Sekarang kita ini mentang-mentang punya jabatan, lalu ya Allah, orang tuanya tidak dihormati sama sekali. La ilaha illallah. Minta tolong, yang namanya pendidikan, Pak. Walaupun anaknya sudah berewan, antum harus nanya. Anaknya engkau ini kuliah, harus tanya dia pergi sama siapa, balik sama siapa, pergi sama siapa, jadwalnya dari mana sampai mana, ilmu yang dia dapat itu apa. Itulah yang namanya pendidikan. Perhatian, tanya. Kalau bapak tidak tanya kepada anaknya macam ini, nanti dia cari perhatian di luar. Benar kan, Pak? Yang namanya orang tua itu harus cerewet, apalagi ibu harus cerewet, wajar, nggak apa-apa. Justru ibu yang cerewet nanti insya Allah masuk surga dibanding yang tidak cerewet. Ibu sudah tahu anaknya pacaran, sana sini, dibiarkan. Itu tidak bisa mencium bau surga. La yadkhulul jannata dayyuth, tidak akan masuk surga yang tidak ada rasa cemburu terhadap anaknya. Waspada, Pak, waspada. Lalu ayah saya setiap dari maghrib ke isya itu ngaji, mengajak anaknya. Lalu kemudian waktu saya menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun selesai di usia 11 tahun. Kok bisa? Pergilah saya ke Masjidil Haram sama kawan-kawan saya, upin-upin lah. Kita pergilah ke Masjidil Haram. Nyampe Masjidil Haram, kita belajar mengaji dari asar sampai isya. Guru saya namanya Syekh Abdul Hadi Abdullah Dermu. Beliau paman saya, adik kandung ayah saya. Beliau itu tanya, Abdul Wasid, al-yawm hafid, hari ini hafal tidak? Tidak. Mana hafid? Dipukul. Bayangkan, di Masjidil Haram
di depan banyak orang, dipukul. Baliklah saya ke rumah, lalu saya menghadapi Munkar Nakir. Siapa Munkar Nakir? Orang tua saya. Ayah saya tanya, Abdul Basit Al-Yawm hafid, hari ini engkau hafal tidak? Tidak hafal. Dipukul. Lalu saya ditanya sama ibu saya, Abdul Basit hari ini hafal tidak? Tidak. Sini nak, sini nak. Lalu dia cubit paha saya. Di Masjidil Haram dipukul, di rumah dipukul. Itulah pendidikan zaman dulu. Tapi ada keberkahan. Sekarang orang tua zaman sekarang menyusuhi guru, bahkan melaporkan guru, bahkan meremehkan guru. Benar kan? Macam mana mau dapat berkah? Tak bisa. Nih dengarin baik-baik. Man istakhaffa bi ustadihi, siapa yang meremehkan gurunya, melaporkan gurunya, mencaci maki gurunya, menilai kekurangan gurunya, mentang-mentang engkau ini S1, S2, S3, lalu engkau ini bicara tentang kekurangan gurunya engkau. Nah, ni dengarin baik-baik. Man istakhaffa bi ustadihi, siapa yang meremehkan gurunya, ibtalahu Allahu bi thalathati asya'a, maka Allah itu akan kasih kepada dia ujian. Apa aja ujiannya? Yaitu adalah 3 perkara. Yang pertama, nasiya ma hafizah, semua yang dia hafal akan cepat dilupakan. Itulah yang pertama. Yang kedua, wa kalla lisanuhu, semua ucapannya dia tidak berfungsi. Malas kita menghadapi dia. Walaupun jabatannya engkau ini tinggi, tapi kita itu malas mendengar engkau. Malas. Seperti siapa? Contoh, tapi jangan tersinggung, yang menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Jabatannya tinggi di dunia, tapi kita itu malas mendengar dia. Benar kan? Inilah yang kedua. Paling ngeri itu adalah yang ketiga, waftaqara ila akhirih, akan hidup dalam keadaan miskin. Banyak uangnya engkau, tapi tidak kaya-kaya. Beda harta dengan rizki. Banyak orang yang banyak harta, tapi belum tentu rizkinya. Seperti saya ini. Saya ini banyak harta. Saya ini tidak banyak harta, tapi rizki saya itu banyak. Buktinya di mana? Nah, ini. Baru kali ini saya datang ke pengajian, dikasih 4 minuman. Entah disuruh jual, entah disuruh makan. Minum. Tapi ini tidak dipersilahkan. Jadi saya ini bingung antara ini diminum atau ini apa? Ceruk. Ini masih ada yang berapa? Rizki saya banyak. Nah, inilah yang artinya rizki. Masya Allah. Faham ibu? Banyak uang, banyak harta belum tentu rizki engkau. Makanya jangan minta banyak harta, minta rizki yang banyak, minta rizki yang berkah, supaya berfungsi. Banyak orang yang banyak hartanya tapi belum bisa pergi ke umrah, pergi umrah. Benar kan? Justru apa yang dia banyak hutang, banyak kredit, pusing kepala. Tapi adalah beberapa orang yang hartanya tak banyak, tapi setiap tahun dia bisa umrah. Benar kan? Nah, itulah yang artinya rizki. Mudah-mudahan rizki kita itu banyak, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian minta tolong Pak, minta tolong. Andai saya jadi Kementerian Agama di Indonesia, saya akan bikin peraturan. Siapa yang meremehkan gurunya, yang melaporkan gurunya, maka minta tolong anaknya engkau ini dididik sendiri. Didik sendirilah. Saya guru ngaji di Masjidil Haram Pak, dan saya mukul. Kalau ada upin-upin tak hafal Quran, saya pukullah dia. Coba Bapak nanti datang ke Masjidil Haram, naik masuk dari pintu Babul Malik Fahad, pintu 94, naik ke lantai 2, jalan sampai ujung kanan, itu banyak halaqah tahfiz Quran, banyak guru di sana.
mereka duduk di bawah kayak gini. Di setiap mereka duduk, di bawah karpet yang mereka dudukkan itu ada rotan. Di sana Pak, kalau kita mukul anak lalu dia lapor ke polisi, apa kata polisi? Pukul lagi Ustaz. Di sini sama seperti di Makkah, kerjasama mereka. Tapi pantesan Indonesia ini tidak maju-maju, karena kalian memusuhin guru, karena kalian meremehkan guru, karena kalian melaporkan guru. Benar kan? Saya tanya, tapi minta tolong jujur kepada jamaah. Lebih bagus pendidikan dulu apa pendidikan sekarang menurut Bapak? Ibu, mana? Dulu apa sekarang? Mengapa tidak mendukung sekarang? Mengapa? Karena sekarang terasa kan bahwa anak-anak susah menghargai orang tua dengan guru kan? Bapak dulu dipukul, benar kan Pak? Dipukul, bahkan kadang-kadang alat bersih kita itu takut. Melihat mata guru aja takut kita, benar kan? Tapi ada keberkahan, ada ketenangan. Minta tolong, jangan pakai jabatannya engkau di depan guru. Di sana tidak berlaku jabatannya engkau terhadap guru. Kalau tak hafal, pukullah dia. Dan di sana ada salah satu ucapan yang bunyinya kayak gini, khudh waladi laham warajju idham. Apa artinya? Ambillah anak saya seolah-olah dia daging, balikkanlah kepada saya anak saya seolah-olah dia tulang. Apa artinya? Pukul Ustaz, pukul Ustaz. Tapi di sini saya tak berkata harus dipukul anak, enggak berkata gitu. Saya minta tolong, kalau bisa jangan memusuhi guru. Kalau bisa orang tua jadilah contoh yang terbaik. Dengan dua ini insya Allah Indonesia ini makin maju. Amin ya Rabbal. Dan insya Allah presiden kita yaitu adalah orang yang faham dengan agama, yang insya Allah peduli dengan masa-masa depan untuk anak-anak upin-upin kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Terserah engkau mau milih siapa, tapi minta tolong pesan saya satu, kalau engkau mau memilih presiden, pilihlah yang faham dengan agama. Jangan karena uang. Engkau menerima uang sekarang, tapi masa depan anak ini gimana Pak? Ini negaranya engkau sendiri. Negara Indonesia ini negaranya engkau. Kalau engkau jual dia, ya udah terserah engkau. Faham insya Allah dengan apa yang saya sampaikan? Kira-kira Bapak milih siapa? Hah? Saya ikut jamaah. Bapak milih siapa? Saya tidak mau bahas tentang itu. Nanti ini viral, lalu susahlah saya. Wa yu'allimahul kitab wal hikmah. Minta tolong. Nih, ibu saya. Ada 4 huruf yang mirip di bahasa Arab. Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga zal, yang keempat sa. Ikutilah saya. Untuk menghafal Al-Quran itu ibu, yang pertama harus berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka gurunya itu setan. Harus berguru. Guru di dunia ini, guru yang pertama di dunia ini adalah sekolah yang pertama di dunia ini adalah ibu. Jangan asal-asalan. Ajaklah anaknya untuk mengaji. Nih, yang pertama sin. Contohnya Qul a'udzu birabbin nas. Baca. Malikin nas. Ilahin nas. Yang pertama sin, yang kedua shin. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah
wasyamsi wa duhaha. Nah, kalau kita berguru Pak, pasti bacaan kita kayak gini. Tahu kita perbedaan antara sin dengan shin. Sekarang banyak bapak-bapak yang tidak tahu perbedaan antara sin dengan shin. Assalamualaikum wassalatu wassalamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan? Sin jadi short, short jadi shin. Maka harus berguru. Oke Pak? Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga dzal. Apa? Ikutilah saya. Dzalilu. Harus dikeluarin lidahnya Pak. Bukan. Coba dengan satu suara lagi, keluarkan lidahnya kayak gini. Nah, kelihatan siapa yang tidak bergigi, siapa yang bergigi kan? Jangan tersinggung. Ada perbedaan antara dzal dengan jim. Jajiju. Contohnya, idza jaa. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Baca. Kalau kita ngaji bersama guru, pasti bacaan kita kayak gini. Tapi kalau kita tidak mau ngaji bersama guru, tidak mau berguru, maka bacaan kita kayak gini. Ica-ca nasrullahi wal fath. Benar kan? Beda satu huruf, berubahlah maknanya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah tha. Coba dengan satu suara. Tha. Fathithu. Contohnya, saya. Dengan satu suara. Saya. Suka. Abdul Basit. Muzfi. Jangan lupa subscribe. Itu latihan untuk mengetahui huruf-huruf Arab. Oke Ibu? Enak kan? Enak mengaji kayak gini kan? Nah, itulah keindahnya kalau gurunya masih muda. Jadi ada lucu-lucunya. Kalau sudah atuk-atuk, mana ada? Tidak boleh. Harus serius. Benar kan? Itulah yang pertama, untuk mendidik anak dari sejak memilih istri. Yang kedua, kasihlah nama yang baik. Yang ketiga, masukkanlah anaknya di Indonesia ke pondok pesantren. Lebih bagus engkau menangis sekarang dibanding nanti 20 tahun setelah dia dewasa, lalu dia maaf-maaf mabuk, lalu dan segalanya engkau menangis. Nanti engkau datang ke saya, Ustaz, kenapa ibu? Kenapa ibu? Lebih bagus engkau menangis sekarang. Antarkanlah anaknya ke pondok pesantren. Di sini banyak ustaz. Kalau bisa, engkau harus ngasih kepada mereka support. Engkau ini harus hafal Al-Quran. Setelah saya hafal Al-Quran, ayah saya berkata, engkau mau jadi apa, jadilah. Saya berdoalah saya di depan Ka'bah. Ya Allah, saya ini ingin keliling Indonesia. Gimana caranya? Terserah engkau ya Allah. Saya lahir di Mekah, belajar di Mekah. Pendidikan di Mekah dari ibtidaiyah sampai S1 itu free. Free Pak, tak bayar. Cuman S2-nya yang bayar. Makanya S2 saya di Sunan Ampel. Mengapa saya lanjut S2 di Sunan Ampel? Karena S2 di Mekah harus bayar. Bayar berapa? Sekitar 60.000 rial, 60.000 rial. Kalau dirupiahkan 60.000 rial bisa menjadi 265 juta. Saya mikir 265 juta, saya itu kalau punya uang ini, kira-kira saya itu bisa nikah berapa kali. Makanya saya lanjut S2 di Indonesia. Alhamdulillah.
Bentar lagi di bulan Februari ini saya akan wisuda insyaallah. Mohon doanya, doakanlah saya. Okey Bu? Amin ya rabbal. Yang keempat, setelah dididik anaknya, saya berdoa di depan Kaabah. Saya pengen keliling Indonesia Allah. Pengen jadi pilot saya Pak. Itulah cita-cita saya setelah saya hafal Al-Quran. Lama saya berdoa, hari berganti musim berubah. Lalu kemudian Allah tidak kasih saya untuk menjadi pilot. Allah kasih sesuatu yang lebih dari pilot. Apa? Jadi ustaz. Sekarang setiap 3 hari saya keliling Indonesia. Pilot jadi supir saya. Tinggal naik pesawat, tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nyampe Semarang. Setelah Semarang, Jogja, Jogja, Bogor, Bogor, Aceh, Aceh, Medan, Medan, Sumatera. Keliling saya. Pusing-pusing bahasa ini. Malaysia. Kok bisa ini semua? Karena Al-Quran. Siapa yang memuliakan Al-Quran, Allah akan memuliakan engkau. Tapi keyakinan kita kurang. Karena kita itu ragu-ragu terhadap Allah. Maka harus punya keyakinan Allah tidak akan sia-siakan engkau. Rata-rata yang hafal Al-Quran, guru-guru hafal Al-Quran, meskipun dia tidak banyak harta, tapi dia hidup dalam keadaan berkah. Rumah ada, mobil ada, motor ada, istri ada, bahkan bisa nambah lagi. Benar kan Pak? Beda dengan Bapak, punya jabatan tapi istrinya satu. Yang pertama, istri yang solehah, kasih nama yang baik, didiklah supaya bisa hafal Quran. Yang keempat, wa ayyuzawwijahu idza balagh. Ketika engkau punya anak perempuan, jangan asal menerima laki-laki. Jangan. Harus dites dulu. Tes dengan 3 ujian. Yang pertama, ajaklah dia ke rumah sebelum maghrib. Bapak bilang ke dia, engkau mau sama anak saya? Ya, okey, datang sebelum maghrib. Dalam rangka acara judul makan bersama sebelum maghrib. Ketika dia datang sebelum maghrib, tiba-tiba berkumandang adzan maghrib kan? Bapak suruh dia adzan. Karena banyak laki-laki yang tidak tahu adzan. Pas kita suruh adzan, malah dia iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Banyak laki-laki yang kayak gitu. Lebih parah kalau kita suruh dia adzan, malah dia takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada, coba Bapak tengok di TikTok. Ada bapak-bapak punya anak bayi. Seharusnya dia mengazankan anak bayi tersebut, malah dia takbiran. Allahu Akbar, Allah. Suruh dia adzan. Yang kedua, suruh dia menjadi imam. Karena banyak laki-laki yang tidak bisa menjadi imam. Katanya engkau ini laki-laki, laki-laki harus menjadi imam. Imam masjid atau imam rumah tangga. Engkau laki-laki, suruh dia jadi imam. Okey Pak. Jangan menerima langsung laki-laki, nanti engkau yang nangis. Sekarang orang tua menerima laki-laki yang datang pakai Alphard. Ternyata Alphardnya kredit. Nangislah engkau. Benar kan? Saya tidak punya Alphard, tidak punya apa-apa. Saking tidak punya apa-apa, saya diturunin di sana. Baru kali ini saya dapat undangan kayak gini. Mutar. Mana masjidnya ini? Mutar. Ternyata sampai sana. Pas sampai sana, mobilnya tidak bisa masuk. Akhirnya saya bilang, saya turun aja lah. Saya sangka dekat. Lurus. Yang salah Google itu. Salahnya Google. Gak apa-apa lah. Tapi insya Allah setiap langkah yang dilangkahkan oleh jamaah, langkah pertama dihapus dosanya, langkah kedua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Ujian yang terakhir, suruhlah dia berdoa. Banyak laki-laki yang tidak bisa berdoa. Ketika engkau menyuruh dia doa, langsung dia kayak gini bunyinya. Mau. Isinya tentang kematian. Lalu jamaah, amin. Jangan kayak gitu kalau mau berdoa. Kalau mau berdoa, Allah itu harus dirayu. Mintalah
dengan cara yang halus. Dan kalau mau berdoa harus ada 4 syarat di dalam doa. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. 4 ini harus ada di dalam doa. Coba diulangi oleh ibu-ibu. Ayo ibu. Yang pertama. Kok bismillah? A'udzubillah. A'udzubillah. Bapak-bapak jangan ikut. Ibu dulu. A'udzubillahi minasy. Kedua. Ketiga. Keempat. Bingunglah mereka. Ar-Rahmanir-Rahim. Mana Ar-Rahmanir-Rahim? Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Kalau lupa dengan yang keempat, bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau mau baca doa pelan-pelan lah. Allahumma hdina fi man hadait. Aminin Pak. Amin. Saya doa kau amin. Lapar jamaah ini. Allahumma hdina fi man hadait. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Beginilah berdoa, jangan seperti lomba-lomba. Pelan-pelan. Dan kalau mau berdoa pelan-pelan, Allah itu dirayu. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Dan kalau mau berdoa tidak harus tengok teks, tidak harus tengok buku. Paling enak itu doa ketika engkau mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Ungkapkanlah dengan bahasa Indonesia. Contoh supaya faham. Ya Allah, saya ini lapar ya Allah. Didudukkan di atas, dikasih meja, dikasih minuman, tapi tidak dipersilahkan ya Allah. Lalu saya ya Allah, perjalanan saya jauh, saya lapar sekali ya Allah. Kok amin? Makanannya di mana? Bercanda. Paham Pak? Mengadulah ke Allah, mintalah dari Allah. Jangan malu kalau minta dari Allah. Abang-abang yang belum nikah, kalau ingin doa untuk menjemput jodoh, bolehlah dengan bahasa Indonesia. Tidak harus dengan bahasa Arab. Coba dengarin saya. Ya Allah, jauhkanlah saya dari virus, dan dekatilah saya sama orang serius. Paham? Beginilah tata cara berdoa. Yuk Pak, ikuti saya Pak. Ya Allah. Ayo Pak. Ya Allah, jauhkanlah saya dari virus, dan dekatilah saya sama orang serius. Datuk kok baca doa ini? Datuk mau nikah lagi? Bercanda. Oke Pak, jangan menikahkan anaknya dengan laki-laki sembarangan. Suruh adzan, suruh imam, suruh doa. Yang terakhir, kira-kira pendidikan anak itu sampai kapan? Sampai kapan Pak pendidikan anak?
Hah? Sampai semaunya. Maaf, salah. Ibu. Hah? Ayo. Sampai kapan? Apa katanya? Sampai satu di antara mereka yang meninggal. Kalau bukan orang tuanya, engkau. Faham? Tapi minta tolong, jangan ikut campur dalam rumah tangga. Kecuali kalau menantunya engkau ini tidak sholat, tidak ngasih nafkah, baru boleh ikut campur. Kalau masalah mereka itu berantem, hal biasa. Pagi berantem, malam-malam abang. Itulah kerjaan saya. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak, upin-upin, cucu-cucu yang ada di sini bisa hafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Sebelum saya tutup acara ini, kira-kira ada pertanyaan dari jamaah? Boleh di dalam tema, boleh di luar tema. Yuk, yang mau bertanya, saya hitung sampai 5. Sici. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, saya kan pernah mendengar, mungkin tausiah juga terkait kalau kita itu kepingin hafal, kalau Syekh Ali Jaber itu kalau nggak salah, kalau kepingin menghafal itu dihadapkan Qurannya itu tepat di depan mata kita, itu sebagai scan seperti itu katakan. Cuman kalau di dalam sholat itu boleh nggak kita meskipun sholat sendiri di rumah ataupun sebagai imam itu memakai mushaf Quran, dan itu untuk pahala dan lain sebagainya itu apakah sama atau tidak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tata cara menghafal Al-Quran yaitu adalah buka Al-Quran lalu ditengok huruf-hurufnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, harus jarinya engkau ditaruh. Nah, ini Al-Quran. Seumpamanya tertulis di sini Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat. Nanti bapak kalau pergi ke Madinah, coba halaqah-halaqah di Mekah, di Madinah itu, kalau engkau mau ngaji, jari engkau ini harus digunakan. Sambil engkau baca, sambil ini jalan. Mengapa? Supaya langsung masuk ke otak, seperti di print. Itu yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir. Memang benar itu tata cara menghafal Al-Quran di Makkah dan di Madinah. Lebih bagus lagi kalau engkau mau cepat hafal dan tidak mudah untuk hilang, sambil engkau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah di buku. Antum ambil buku sendiri, tulislah Yasin wal Qur'anil Hakim, sambil menulis. Itu akan terletak langsung di sini, Pak. Tidak mudah hilang. Lebih bagus. Ada cara yang ketiga juga, sambil mendengar. Kita bisa hafal lagu TikTok tanpa disuruh, tanpa dipaksa, karena sering mendengar. Benar kan? Gunakanlah telinga ini, sering mendengar. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, apakah boleh saya sholat sambil memegang Al-Quran? Boleh, asal jangan HP. Megang Quran, jangan HP yang ada aplikasi Al-Quran. Takut pas engkau sholat, masuklah WA, kata istri, mana ayamnya? Bingung lah kan? Nanti, kok masuk mana ayamnya ini? Apakah boleh saya buka Al-Quran sambil sholat? Boleh. Dari siapa saya dari siapa saya tahu bahwa ini boleh apa tidak? Dengarilah cerita ini. Maula Ibnu Aisyah, imamnya Siti Aisyah. Dia itu kalau lagi sholat buka Al-Quran.
Buka Al-Quran dia. Apakah sama pahalanya? Yang tahu sama atau tidak, yaitu adalah Allah, bukan saya, bukan ustaz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Yang tahu yaitu adalah Allah. Yang penting niatnya engkau baik, pasti Allah kasih. Apakah boleh? Boleh. Di dalam solat fardu, di dalam solat sunnah, boleh, nggak apa-apa. Yang penting kalau mau ruku, jangan ditinggalkan, jangan ditaruh Qurannya di bawah. Kalau bisa seperti dibuluk. Allahu Akbar. Ada yang di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Jangan ditaruh di sinilah, nanti bau. Benar kan? Oke, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan tadi ceramah Ustadz tadi, kalau kita sekarang pada tataran sebagai orang tua ya, nyun sewu, itu yang pertama pada saat memilih istri berarti kan sudah kita lakukan. Kemudian memberi nama anak ya sudah terjadi. Kemudian yang ketiga tadi mungkin belajar untuk memberikan hafalan gitu ya. Terus yang keempat tadi adalah bagaimana memilih anak. Ternyata sekarang pun anak itu kayaknya juga sudah memilih sendiri-sendiri. Jadi orang tua itu tinggal merestui begitu. Jadi dan semua itu sepertinya kalau kita itu ingin terlibat ya, misalkan tadi dalam menentukan besok pilihannya seperti apa yang tadi disampaikan itu kayaknya kalah sama keinginan dari anak yang bersangkutan itulah. Jadi mungkin yang realistik bagi kita selama ini kalau misalkan ada dalam kehidupan kita, mungkin kalau yang sudah terlanjur seperti itu bagaimana menurut Ustadz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah melakukan semua, didik anaknya, menghafalkan anaknya dan semua. Tapi ketika poin yang keempat yaitu adalah untuk memilih suami untuk anak, tak bisa karena dia mau memilih sendiri dengan kemauannya dia sendiri. Benar kan? Nah, tak apa-apa, tapi bapak harus kasih nasihat kepada anaknya. Nah, untuk memilih suami itu harus pintar. Itulah kata Nabi, takhayyaru linutafikum, harus pintar untuk memilih suami. Yang ngasih persetujuan yaitu adalah siapa? Bapak. Walaupun dia yang memilih, bapak itu harus tes dia 3. Seperti yang saya sampaikan, suruh dia adzan, suruh dia imam, suruh dia doa. Kalau 3-tiganya ini lengkap, insya Allah dia tanggung jawab, insya Allah. Tapi kalau sudah terlanjur, lalu kemudian mereka sudah nikah, ya nggak apa-apa. Doakanlah aja mereka sehingga hati mereka itu menyatu. Doakanlah. Gimana caranya supaya mereka itu menyatu? Bacalah Al-Fatihah sama baca sholawat Al-Fatih. Setelah baca surat Al-Fatihah, sholawat Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Baca sampai terakhir, lalu ditiupkan, lalu diminumkan anaknya. Ini kan contoh. Kasih contoh lagi ya. Ternyata enak guys. Oke Bu. Oh bikinan ibu-ibu. Semoga ibu-ibu ini banyak cincinnya. Aminilah. Didoakan tidak mau. Oke Bu. Gak apa-apa. Tapi kapan bapak orang tua itu ikut campur? Kalau suami anak engkau ini Fir'aun, tidak sholat, tidak ngasih nafkah, tidak perhatian, tidak ngasih rumah tempat tinggal, tidak ngasih pendidikan. Laki-laki itu harus 5 ini harus tahu. Ngasih perhatian, pendidikan, tempat tinggal, makan, pakaian. 5 ini penting ini. Jangan menerima laki-laki langsung, harus dites. Karena setelah
pernikahan itu, awal pernikahan itu memang cinta romantis. Setelah lewat 5 bulan kelihatan aslinya. Benar kan? Makanya harus pandai-pandai. Wallahu a'lam. Tapi kalau bapak mau menikah lagi kan bisa. Nantilah kita bersama insya Allah. Kalau bapak milih untuk saya. Kalau negara ini kan Indonesia kok orang miskin karena istrinya 1. Ada pertanyaan lagi? Ayo, lalu saya tutup. Yang ketiga. Ada pertanyaan yang ketiga? Kalau tidak ada, silakan Ibu. Sini. Enggak usah mikrofon, sini aja. Terlalu jauh. Ibu teriak aja. Oh, panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh Abdul Basit. Lope. Saranio. Ya. Ketika yang saya pertanyakan Ustaz atau Syekh, ketika kita mau kita sholat ya, kebanyakan itu kita waktu berjamaah itu apabila imamnya ya, kita kan jamaah ya, imamnya itu cara bacaannya itu kok kurang fasih, artinya ngaji borak itu ya nggak meremehkan gitu, tapi kurang gitu ya. Itu bagaimana Syekh? Apakah kita jamaah ikut pahalanya atau gimana? Saya nggak tahu. Yang penting kita berjamaah terus ya sudah gitu. Seperti itu Ustadz atau Syekh. Sudah Ibu? Sudah? Sudah, itu Oke, saja. sekarang saya jawab ya. Oke Bu? Oke Pak, minta tolong jangan tersinggung. Saya akan jawab sesuai pertanyaan. Untuk menjadi imam di Mekah atau dimanapun berada, sebenarnya harus melihat 2 syarat ini. Syarat yang pertama yaitu adalah fasih. Yang kedua faqih, bukan orang tua. Fasih dulu, harus bacaannya bagus. Dan kita ini bisa khusyuk di dalam sholat kalau bacaan imam itu hurufnya bagus. Walaupun kita ini tak faham dengan bahasa Arab, meskipun bacaannya itu bagus, tapi agak panjang tapi enak didengarkan. Benar kan? Tata cara supaya bisa khusyuk, imam itu suaranya harus merdu. Tapi kalau imamnya bacaannya tidak bagus, ya gimana lagi? Apalagi maaflah di sini di Indonesia lebih mengutamakan orang tua dibanding yang fasih. Benar kan? Itu sebenarnya di dalam fikih tidak berlaku. Tidak berlaku syarat engkau ini orang tua apa tidak tua. Syarat pertama itu harus fasih, bacaannya harus bagus, karena engkau sebagai imam sebagai penanggung jawab. Dia rukuk kita rukuk, dia sujud kita sujud. Kalau bacaannya dia bagus, dialah yang menanggung semua dosa kita. Kalau bacaannya tidak bagus, dialah yang menanggung semua. Tapi jangan berkelahi gara-gara ini. Tidak ada imam yang fasih, ya udah, tidak lain tidak mungkin, pakailah dia. Makanya wahai bapak-bapak, ini pesan saya kepada takmir masjid, minta tolong. Banyak anak-anak yang hafal Al-Quran, lalu mereka itu karena mereka tidak dapat tugas untuk menjadi imam, mereka hilang dengan pergaulan. Kalau bisa, pilihlah anak-anak yang hafal Quran, tugaskanlah mereka untuk menjadi imam di sini, sehingga enak solatnya engkau. Oke Ibu? Supaya enak solatnya,
Saya tahu ini ibu ini menyinggung perasaan yang ada di sini. Tapi nyuruh saya yang jawab. Jadi saya yang kena nanti. Yang kedua, harus faqih, harus faham dengan ilmu fikih. Kalau imamnya berkunut, makmumnya ada yang mazhab Hambali, walaupun mazhabnya Hambali harus mengaminkan. Jangan sungsang. Apa artinya sungsang? Imamnya berkunut, makmumnya tidak mau mengaminkan. Itu tidak faham dengan ilmu fikih. Kata Syekh Ibn Taimiyah, "Idza qanatal imamu faqanata." Bila imamnya engkau ini berkunut, maka engkau ini harus mengaminkan. Harus. Dia penanggung jawab, dia imam. Kita tergantung dia. Dia salam, kita salam. Harus mengaminkan. Jangan sungsang. Ini salah dengan pemahaman ilmu fikih, maka dia tidak mau mengaminkan. Apakah di Makkah itu ada kunut? Ada. Kata siapa tidak ada? Ada. Kapan ada kunut di Makkah? Ketika ada tekanan, ketika ada ujian, ketika ada perang, ketika semua harga-harga itu naik, ketika ada peraturan-peraturan pemerintah yang tidak pantas untuk masyarakat. Kita itu tidak bisa demo seperti di sini. Kami langsung berkunut. Allahumma dafa'anna al-ghala wal-waba wal-riba wal-zalazila wal-mihan. Tapi jarang di sana kunut. Maka bapak-bapak yang suka bicara tentang Mekah lalu berkata di Mekah itu tidak ada kunut, pertanyaan saya terhadap engkau ini datang ke Mekah ngambil paket umroh berapa hari? Katakanlah 9 hari. 9 hari 12 hari. 9 hari 12 hari sok-sok tahu tentang Mekah, ketuk kepala kau. Jangan bicara tentang negara yang kau enggak tahu. Lebih bagus diam. Tak tahu engkau, ya udah. Jangan banyak cakap. Jangan cuman mendengar qala qila, kata dia, kata orang, kata ini. Kata orang, kata kawan saya, orang Arab itu suka menikah ya. Ya Ustaz, iya. Dari mana tahu? Saya dengar. Orang Arab itu ada yang Abu Lahab ya. Iya, dari mana tahu? Dari kawan. Jadi jeleklah nama kita. Kapan engkau bicara tentang Mekah? Ketika engkau menjadi penduduk sana, baru boleh. Oke, Bu? Wallahu a'lam. Sudah? Tidak ada pertanyaan kan? Mudah-mudahan ibu insya-Allah bisa dapat imam yang fasih bacaannya, yang faqih insya-Allah. Kalau ibu dapat imam yang bacaannya kurang bagus, itu ujian. Suruh siapa ibu memilih dia? Ibu kenapa tidak memilih saya? Ada pertanyaan lagi yang saya tutup? Hah? Pindah ke sini? Enggak mau. Ngapain saya pindah ke sini? Kalau ibu mau saya menetap di sini, nikahkanlah saya sama orang sini. Tapi yang mau nenek-nenek. Enggak mau saya. Kalau sama nenek-nenek tidak ada sutrumnya. Harus sama orang yang ada sutrumnya. Yang baru disentuh langsung batal wudu. Ini sama nenek-nenek tidak batal wudu ini. Jadi buat apa? Nah, tapi saya tipe orang yang akan poligami. Masih tetap mau? Mau enggak? Tidak mau? Nah, gitulah laki-laki. Laki-laki harus gitu. Jangan engkau sampai yang ngejar mereka. Suruh mereka yang ngejar engkau. Kan engkau emas. Dipanggil di sini mas. Benar kan? Ya udah jadi mas lah, seperti saya ini. Bercanda ibu. Tapi mana tahu ada janda yang mau sama saya, boleh lah. Tapi yang tidak beranak aja ya. Pernah suatu saat, suatu ketika saya isi ceramah di Jogja. Setelah selesai isi kajian,
datanglah perempuan. Dia berkata, Ustaz, mau enggak sama Siti Khadijah? Saya bilang, Siti Khadijah gimana? Dia bilang, saya usia 50, Ustaz kan 20-an. Saya bilang, iya, berarti saya Siti Khadijah, Ustaz Nabi Muhammad. Kok bisa gitu ibu? Kata beliau, saya ini orang kaya Ustaz, uang saya banyak, cincin saya banyak. Ustaz cukuplah nikahkan saya, tidak harus menafkahi saya di hati saya. Itulah yang saya cari. Lalu kemudian dia bilang, gimana Ustaz, setuju enggak? Saya bilang, sebentar dulu, saya istisyarah sama ibu saya dulu. Saya telepon ibu saya, ibu, saya dapat promo ibu. Ini ibu, ada janda yang mau sama saya gini. Oh serius nak, kamu mau? Iya mau nak, iya mau ibu, ini kan promo ibu. Kapan lagi? Orang banyak uangnya, tinggal berapa hari batuk lagi lalu dia meninggal udah. Jadi saya orang kaya, kata nenek, kata ibu saya, jangan nak, jangan. Kenapa ibu? Dia lebih tua daripada ibu saya. Dia yang nawarkan, yaitu adalah usianya 50, sedangkan ibu saya masih muda. Ibu saya usianya 47, masih muda. Lalu kemudian ibu saya tanya, berapa anak dia punya si janda ini? Saya bilang 3. Jangan nak. Lalu saya bingung kan, karena ibu ini nelpon terus, Ustaz, gimana Ustaz? Nerima enggak Ustaz? Saya tanya, ibu punya berapa anak? Katanya 3. Yang pertama usianya berapa? 31. Kedua 29. Ketiga 27. Mikirlah saya kan. Lalu saya bilang, maaf ibu, saya enggak bisa menerima ibu. Ayo Ustaz, cukuplah nikahin saya, tidak harus nafkahin saya. Karena dia maksa, saya jawab, ibu maaf ya, saya ini tidak bisa sama ibu karena ini saya bingung. Bingung kenapa? Enggak usah saya jawab ibu. Kenapa? Enggak usah saya jawab ibu. Kenapa? Karena dia maksa. Saya bilang, ibu, sebenarnya saya ini bingung antara siapa yang harus ditidurin dulu, anaknya ibu apa ibu dulu? Maka saya tidak bisa terima. Kalau ada di sini janda-janda yang junior, ayolah, janda yang mana? Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya-Allah ilmu yang bermanfaat. Nanti kalau ada janda-janda bolehlah nanti daftar di sini bersama ustaz-ustaz. Tidak mau sama mereka? Mau sama saya? Mau sama saya? Ini saya sudah dikasih 4 gelas. Memang benar rezeki saya 4 istri insya-Allah. Sebelum saya tutup dengan acara ini, saya serahkan kepada apa? Saya serahkan kepada Ustaz Zeko. Saya minta tolong dari jamaah, jangan keluar dari masjid ini sebelum saya berdoa. Kalau bisa beramal, beramallah. Tidak bisa beramal malam ini, usahakanlah di hari kemudian sehingga bisa beramal. Oke? Saya ada kawan di Gaza namanya Ustaz Isa. Kami sama datang ke Indonesia di 2018. Kita jadi guru di sini di Indonesia. Setelah 2018 beliau balik ke Gaza, saya balik ke Mekah. Beliau buka tahfiz Quran di Gaza, saya lanjut menjadi guru di Mekah. Alhamdulillah, saya balik ke sini, beliau tidak balik ke sini. Beliau buka rumah tahfiz di Gaza. Nanti ibu tulis Darul Quran. Muncullah di sana ada ustaz namanya Ustaz Isa. Dia kawan saya, tapi beberapa hari yang lalu dia meninggal. Saya cemburu karena dia meninggal. Kok bisa? Karena dia mati dalam keadaan syahid. Selamat dari hisab, selamat dari pertanyaan mungkar nakir, selamat dari azab kubur. Sedangkan saya ini tak selamat dari janda, apalagi azab kubur. Mudah-mudahan selamat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah Ustaz Ziko menyampaikan apa yang harus disampaikan, setelah itu
Kalau ada janda-janda yang mau ikut sama saya bolehlah. Ayo silakan Ustaz Jiko. Syukur jazakumullah khairan Syekh Abdul Basit yang menyampaikan apa-apa yang disampaikan, dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kira-kira sakit dipahami Ibu, Bapak-bapak sakit alhamdulillah, dan semoga apa yang disampaikan beliau dengan berbagai macam ilmu hari ini tentunya bisa menambah dan bisa, yang terpenting adalah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang barangkali hari ini sudah tahu apa yang beliau sampaikan, alhamdulillah mengingatkan. Kalau yang belum tahu, alhamdulillah kita dapat ilmu baru. Tapi jangan sampai karena kita sudah tahu lah, terus biasa tiap dinulis rumah kayak ustaz gitu nih. Nah itu yang tadi nanti keberkahan ilmu kita akan hilang. Jadi kalau memang sudah tahu apa yang beliau sampaikan, cukuplah ini sebagai berarti mengingatkan kita. Gitu nih, gitu nih bapak-bapak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah bersama-sama kita dengarkan juga tausiah dari beliau. Dan sebelum nanti kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa dari beliau, saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama kami sampaikan bahwa donasi yang terkumpul dari Bapak Ibu sekalian, tadi ada Mbak-mbak, mas-mas yang ada di hadapan panjenengan ya. Alhamdulillah donasinya terkumpul sebanyak Rp2.271.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedekah infak terbaiknya Ibu Bapak panjenengan semua yang hadir di sini sekali lagi itu menjadi hujah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh Syekh Abdul Basit, salah satu guru kita Darul Quran yang ada di Gaza. Alhamdulillah beliau juga sudah berjuang dan lama kemudian dari Indonesia kembali ke sana ngurusi santri-santri penghafal Quran yang ada di Gaza. Selain kita di Indonesia, alhamdulillah kita punya rumah tafis di Gaza. Dan beliau dengan perjuangannya alhamdulillah sudah melahirkan banyak penghafal Quran, termasuk di Indonesia gitu. Nah, salah satu yang beliau tadi sampaikan bahwa dengan berat hati kemarin kita keluarga besar Al-Quran juga bersedih karena beliau kena serangan Zionis Israel sekeluarga, 14 keluarganya. Insya Allah syahid semuanya gitu. Kita doakan beliau insya Allah syahid. Dan tentu sekali lagi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa perjuangan saudara-saudara kita di Palestina sangatlah perlu kita dukung apapun itu bentuknya, meskipun hanya doa. Tetapi sekali lagi doa saja tidak cukup. Nah hari ini kita sedang berjuang bahwa insya Allah kita juga bersama-sama dengan saudara-saudara kita masih terus berjuang. Dan Bapak Ibu yang hari ini pengen ikut perjuangan kita, dan barangkali tadi kita mungkin baru karena niatnya ngaji nih, mungkin nggak bawa uang untuk donasi atau barangkali nggak tahu informasinya gitu nih. Nah hari ini kita fasilitasi Bapak Ibu, kita berikan info bahwa Bapak Ibu tetap bisa ikut berkontribusi. Caranya seperti apa? Bapak Ibu cukup komitmen saja, niat malam hari ini, ya Allah mudah-mudahan saya bisa ikut berkontribusi. Kalau hari ini belum ada niat, itu sebagai doa kita nih, niat saja, semoga nanti Allah mudahkan niat kita. Kalau sudah punya ya semoga nanti dimudahkan. Sekali lagi Bapak Ibu cukup dengan niat saja, nanti akan dicatat nomor HP Bapak Ibu yang nanti akan dikonfirmasi oleh teman-teman ada di panitia. Selain itu nanti Bapak-bapak akan ada sedikit hadiah souvenir dari Syekh Abdul Basit, nanti berkenan juga untuk barangkali foto dengan beliau. Jadi sekali lagi kami informasikan bahwa hari ini Bapak-bapak Ibu silakan, karena tadi niatnya ngaji mungkin mohon maaf belum bawa uang atau nggak tahu informasinya untuk ada kegiatan donasi nih. Hari ini kita buat kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bersama-sama berkontribusi mendukung gerakan cinta Palestina kita, mendukung saudara-saudara kita yang di Palestina. Berapapun yang nanti berikan, sekali lagi semoga itu menjadi hujah, menjadi saksi dan yaumul qiyamah nanti bahwa kita pernah ikut berjuang bersama-sama membantu saudara kita yang di Palestina. Gitu nih. Jadi Bapak Ibu sekali lagi cukup acungkan tangan, nanti akan ada Mbak yang mencatat Bapak Ibu untuk berkenan maju, nanti kami mohon untuk foto bersama saya. Dan gerakan ini juga alhamdulillah kita sudah
setiap harinya mengajak jamaah-jamaah khususnya ada di Semarang dan di semua di Indonesia. Dan alhamdulillah kita juga sudah menyalurkan bantuan yang dari Bapak Ibu semuanya ke Palestina. Dan salah satu tim terbaik kita dan disampaikan oleh beliau Syekh Isya kemarin syahid, insya Allah, tapi insya Allah akan muncul syahid-syahid yang lain. Dan alhamdulillah bantuan kita juga tetap terus ke sana meskipun dengan berbagai macam perjuangan. Sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu yang pengen ikut berdonasi terbaik malam hari ini, cukup niat dulu saja. Kalau belum ada hari ini, semoga besok ada, Allah kasihkan rezeki minggu depan atau bulan depan. Ibu cukup niat saja dulu, nanti dicatat. Nggak usah takut, nggak usah kalau memang ternyata rezekinya belum ada, nggak apa-apa, hanya niat nih. Kita tidak mencatat itu sebagai hutangnya ibu, boten. Itu hanya niat saja. Kita hanya pengen mengajak ibu-ibu yang pengen ikut bersama-sama bergabung dalam gerakan ini. Kita hanya mengajak ibu-ibu kalau ternyata sampai berbulan-bulan nggak punya, ya nggak apa-apa, nggak bakal didatangi rumahnya atau nggak bakal ditagih atau enggak. Kita hanya mengajak dan semoga niatnya Bapak Ibu juga dimudahkan oleh Allah. Amin. Karena ini nanti semoga juga dengan apa yang kemudian kita sedangkan menjadi wasilah kebaikan kita, anak-anak kita dimudahkan dalam menghafal Quran, cucu-cucu kita juga nanti mungkin ada yang hafal Quran, atau bahkan kita sendiri nanti menjadi penghafal Quran. Amin Allahumma. Sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu, silahkan malam hari ini yang pengen ikut kontribusi dengan donasi infak terbaik sebesar 1 juta rupiah, silahkan Bapak Ibu acungkan tangan, cukup di tempatnya Bapak Ibu saja, nanti ditunggangi oleh tim. Sekali lagi silahkan Bapak Ibu yang pengen ikut gerakan ini dengan niat saja, silahkan Bapak Ibu cukup acungkan tangan, nanti akan didatangi oleh mbak-mbak atau mas-mas panitia. Ada Bapak Ibu? Silakan sekali lagi kalau ada langsung acungkan tangan dan nanti berkenan untuk maju dan foto bersama Syekh Abdul Basit. Silakan Ibu, Bapak, ada? Kami buka kesempatan pertama untuk 3 orang. Silakan Bapak Ibu yang pengen ikut dalam gerakan ini, cukup niat saja, nggak harus malam ini, nggak harus di tempat ini. Penunaiannya terserah, boleh besok, boleh minggu depan atau bulan depan, seadanya, sepunyanya. Monggo silakan Bapak Ibu. Ada di belakang? Tidak harus 1 juta. Monggo, silakan Bapak Ibu, silakan berkenan. Monggo langsung dicatat dan mohon untuk berkenan. Panitia ada yang membantu untuk mendokumentasikan. Silakan bisa foto terlebih dahulu kalau ada. Mohon untuk panitia bisa membantu biar lebih cepat. Silakan ibu-ibu yang di belakang cukup acungkan tangan, nanti akan didatangi oleh tim panitia, nanti dicatat nomor HP-nya. Silakan sekali lagi diniatkan bahwa ini sekali lagi semata-mata bukan untuk ria, semata-mata bukan ria, tapi sekali lagi ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Bismillah dengan mengucap bismillah. Silakan ibu-ibu, masih kita buat kesempatan. Silakan Bapak untuk maju dan nanti dicatat nomor HP-nya. Silakan kalau ada masih kita beri kesempatan. Monggo nanti terserah ibu-ibu berapa nominalnya, semampunya 1 juta, 2 juta, 500, terserah. Yang penting ikhlas dan mudah-mudahan ini menjadi sekali lagi wasilah kebaikan kita. Silakan Bapak Ibu cukup acungkan tangan dan mohon nanti maju di depan. Silakan, ada ibu-ibu. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita niatkan malam hari ini juga dimudahkan oleh Allah, dan sekali lagi ini insya Allah bukan riak meskipun disaksikan banyak orang, sekali lagi karena ini semata-mata kita hanya pengen kebaikan untuk saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah kebaikan untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Silakan Bapak Ibu yang berkenan, sekali lagi masih kita buat kesempatan sebelum acara ini kita tutup, dan nanti bersama-sama kita tutup dengan doa dari Syekh Abdul Basit. Silakan mohon untuk berkenan, kalau ada silakan untuk maju dulu untuk foto. Monggo sekali lagi kalau ada ibu-ibu yang di belakang, silakan cukup acungkan tangan saja dan sambil diniatkan Bapak Ibu dengan niat yang sebaik-baiknya, dengan doa-doanya, dengan niat terbaik, silakan
Semoga nanti sekali lagi menjadi wasilah kebaikan kita. Masih kami buat kesempatan untuk selanjutnya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang di depan ada, monggo kalau yang dari depan bisa maju terlebih dahulu. Monggo, sekali lagi masih kita berikan kesempatan. Cukup Bapak Ibu? Sudah tidak ada lagi? Monggo sekali lagi masih 1 menit lagi ya, Sir. Silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada silakan, kami masih menunggu. Silakan nanti cukup acungkan tangan, nanti dicatat nomor HP-nya sama mas-mas. Monggo yang belum silakan. Ada di belakang. Oh, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Silakan, mohon bisa dicatat terlebih dahulu atau maju terlebih dahulu Bapak-bapak. Nanti dicatat. Monggo sekali lagi kalau ada sama bapaknya nggak apa-apa, atau kalau suaminya, monggo suami istri bisa maju bersama. Sekali lagi ini biar kenapa dicatat, nanti penunaiannya biar kita ada laporannya, karena nanti kita akan di audit juga oleh Basnas, dan nanti laporan kita biar karena kita menjadi lembaga dan nanti harus transparan dapatnya dari mana, jumlahnya berapa, disalurkan kemana. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi mohon Bapak Ibu silakan sama suaminya, monggo Bapak foto biar mendampingi istrinya. Bang, Panitia, panitia. Itu panitia. kitabnya di mana? Silakan kalau masih ada lagi. Ayo. Bapak Ibu kami masih berikan kesempatan, cukup acungkan tangan, nanti silakan Bapak Ibu bisa maju dan nanti bersama dengan keluarganya. Silakan. Kalau masih ada, kalau sudah tidak ada kita cukupkan Bapak Ibu, dan nanti barangkali Bapak Ibu bisa langsung menghubungi panitia yang ada di depan juga atau di kiri kita. Sudah. Monggo, cukup Bapak Ibu? Ada lagi yang di depan? Monggo, kalau ada. Cukup Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa penunaiannya tidak harus malam ini, tidak harus hari ini, tidak harus di masjid ini. Boleh besok, boleh minggu depan, boleh bulan depan. Tapi sekali lagi hari ini cukup niatan dulu. Dan sekali lagi kalau nanti ternyata dalam perjalanannya ibu belum dikasih rezeki juga, insya Allah ya kita bukan mencatat itu sebagai hutang. Tidak ada hutang. Itu hanya niatan ibu saja. Niat kebaikan, niat untuk ikut berkontribusi karena barangkali hari ini uangnya sudah dipakai untuk bayar sekolah, bayar lain-lain gitu nih, bayar listrik dan semuanya. Tapi sekali lagi niat dulu saja malam hari ini. Silakan Bapak Ibu, ada cukup? Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada kami cukupkan, dan barangkali Bapak Ibu mungkin malu atau takut ria, nanti silakan barangkali Bapak Ibu menghubungi saja mbak-mbak atau mas-mas yang pakai kalung okat itu, nanti silakan berapapun jumlahnya itu monggo. Sekali lagi yang penting ibu-ibu niat dengan tulus ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada kita cukupkan, dan sekali lagi terima kasih atas donasi infak terbaiknya dari bapak-bapak semuanya Masjid An-Nur. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Yayasan Bapak Irawan, Bapak Haji Irawan dan juga Haji Lasti selaku takmir dan seluruh jajaran takmir dan ibu-ibu majelis taklim semuanya, warga masyarakat dan jamaah Nur yang telah berpartisipasi dan telah hadir dalam kajian Syafaat Dakwah bersama Syekh Abdul Basit. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dan niatkan malam hari ini sekali lagi menjadi tambahan pahala kita di malam hari ini. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Saat di sini mari sama-sama kita tutup dengan doa dari Syekh Abdul Basit. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup dengan doa, saya minta tolong dari jamaah yang bawa HP. Ini direkam lalu ditaruh di Instagram, taglah saya. Nama saya di Instagram enggak harus pakai Syekh. Nama saya di Instagram Abdul Basit _Musfi. Abdul Basit _Musfi. Ayo, yang punya HP, buka kameranya, rekam. Kita sholat bersama, lalu taruh di Instagram. Yuk, ready semua? 1, 2,
2, 3. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak. Maafkanlah saya kalau ada kata-kata yang kurang layak didengarkan oleh jemaah. Saya minta maaf, dimaafin apa tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bersama di dunia, bertetangga nanti di akhirat insyaallah. Baik, alamin. Kita tutup acara ini dengan doa. Ayo dengan satu suara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian sebelum saya meninggalkan tempat ini, saya mau ngajak jamaah untuk foto bersama. Tapi minta tolong, jangan rebut-rebutan. Bisa? Pertama laki-laki dulu, lepas itu baru ibu-ibu. Mau? Mari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.